Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua, amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 9 subtema 1 pembelajaran keempat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu IPS KD 3.1, Bahasa Indonesia KD 3.4, dan PPKN KD 1.4, 2.4, dan 3.4. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar kenampakan alam, siswa dapat menyebutkan kenampakan alam pada gambar secara tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mendiskusikan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan, siswa dapat menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca tentang adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar, siswa dapat menyebutkan contoh adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar secara tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati iklan, siswa dapat menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tertulis secara rinci. Dan yang kelima, dengan kegiatan mengerjakan latihan menjawab soal mengenai hidup rukun, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalian bisa melihat di situ terdapat gambar kawasan perairan dan kawasan daratan. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan wilayah perairan. Coba kalian berikan contohnya. Kenampakan alam wilayah daratan beserta ciri-cirinya, dan kenampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya, masing-masing 5. Selanjutnya, kalian perhatikan bacaan tentang adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu kenampakan alam berupa perairan dan kenampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk kenampakan alam berupa daratan bermacam-macam, contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk kenampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda.
antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan daerah dataran rendah. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Ya, silakan tulis di kolom yang tersedia atau di buku tulis kalian. Selanjutnya kalian perhatikan tentang iklan tentang air minum, yaitu depot air isi ulang Aquada. Apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Amatilah kedua iklan tersebut, kemudian ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut pada kolom yang tersedia atau di buku tulis kalian. Selanjutnya, meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Setelah kalian mendengarkan bacaan tentang hidup rukun, kalian tuliskan apa manfaat hidup rukun bagi kalian. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.